Kyai Mojo, ulama dalam Perang Jawa. Selain Pangeran Diponegoro, sosok yang memegang peran sentral dalam Perang Jawa adalah Kyai Mojo, seorang ulama dari Kartasura yang mengobarkan semangat jihad fisabilillah untuk memerangi Belanda. Kyai Mojo adalah seorang ulama yang ahli strategi militer. Beliau juga merupakan diplomat mumpuni, memiliki jaringan yang sangat kuat baik di antara sesama ulama maupun para bangsawan Jawa. Pangeran Diponegoro sangat mengandalkan peran Kyai Mojo dalam Perang Jawa. Kyai Mojo berhasil menanamkan semangat jihad melawan penjajahan bangsa asing. Kyai Mojo memiliki nama kecil Muslim Muhammad Khalifah. Beliau lahir pada tahun 1792 di Desa Mojo, wilayah Pajang dan dekat dengan Surakarta. Dari asal desa kelahirannya inilah, kelak Muslim Muhammad Khalifah akan lebih dikenal sebagai Kyai Mojo. Kyai Mojo masih memiliki kekerabatan dengan Pangeran Diponegoro. Ibu Kyai Mojo, Raden Ayu Mursilah, merupakan saudara perempuan Sultan Hamengkubuwono III, sedangkan Pangeran Diponegoro sendiri adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III. Meskipun masih kerabat bangsawan, semenjak kecil Kyai Mojo tidak pernah tinggal di lingkungan istana. Beliau hidup di tengah-tengah rakyat kebanyakan. Pendidikan awal keagamaan Kyai Mojo diperoleh dari ayahnya, Imam Abdul Ngarib, atau yang juga dikenal sebagai Kyai Baderan. Ayah Kyai Mojo ini masih merupakan kerabat dari Kasunanan Surakarta. Kyai Mojo pernah menunaikan ibadah haji di Mekah. Sepulang dari ibadah haji, Kyai Mojo melanjutkan mengelola pesantren milik ayahnya. Pesantren Kyai Mojo berkembang pesat. Para santri berdatangan dari kalangan rakyat kebanyakan maupun bangsawan. Kyai Mojo telah lama tidak suka dengan sepak terjang Belanda di Jawa dan Nusantara. Karena itulah Kyai Mojo bergabung dengan Pangeran Diponegoro selama berlangsungnya Perang Jawa. Dengan pengaruhnya, Kyai Mojo berhasil merekrut banyak tokoh ulama dan bangsawan dari kawasan Bagelen, Kedu, Yogyakarta, Pajang, Madiun, dan Ponorogo. Bergabungnya para bangsawan dan ulama ini meningkatkan kekuatan pasukan Diponegoro secara signifikan. Para bangsawan dan ulama yang direkrut oleh Kyai Mojo itu memiliki banyak pengikut setia, dan bukan hanya menambah jumlah pasukan, pasukan Diponegoro juga mendapatkan bantuan logistik yang memadai. Pada masa awal Perang Jawa, pasukan Diponegoro berada di atas angin dengan kemenangan demi kemenangan. Ribuan pasukan Belanda dari unit Eropa dan pribumi tewas di pertempuran. Pada 12 November 1828, di daerah Melangi, Yogyakarta, Kyai Mojo dan beberapa pengikutnya berhasil ditangkap Belanda. Kemudian Kyai Mojo dan pengikutnya dibawa ke Salatiga. Dalam masa penahanan di Salatiga, Kyai Mojo meminta agar para pengikutnya dibebaskan. Jika permintaannya dipenuhi, maka segala keputusan Belanda akan dipenuhi. Permintaan ini sebagai upaya Kyai Mojo untuk memikul tanggung jawab tunggal tanpa mengorbankan pengikutnya. Belanda pun akhirnya memenuhi permintaan Kyai Mojo, kecuali beberapa tokoh penting yang tetap ditahan. Kyai Mojo dan beberapa pengikutnya dibawa ke Batavia. Selanjutnya, Kyai Mojo menjalani masa pengasingannya di Tondano, Sulawesi Utara. Selama di Tondano, Kyai Mojo lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berdakwah hingga wafatnya pada tahun 1849. Pangeran Mangkubumi, upaya memulihkan kedaulatan Mataram. Pertengahan abad ke-18 Masehi,
Kesultanan Mataram dilanda konflik yang dikenal sebagai Perang Suksesi Jawa Ketiga. Perang ini melibatkan tokoh berpengaruh dalam Trah Mataram, Pangeran Mangkubumi. Mataram saat itu berpusat di Surakarta dan dipimpin oleh Susuhunan Pakubono II. Beliau merupakan kakak dari Pangeran Mangkubumi. Pada masa-masa tersebut, Mataram telah terikat dengan perjanjian dengan VOC. Situasi itu membuat kedaulatan Mataram semakin tergerus sehingga merisaukan Pangeran Mangkubumi. Bendara Raden Mas Sujono lahir pada tahun 1717. Sejak kecil, beliau telah memiliki kecakapan dalam bidang militer. Tahun 1730, beliau diangkat sebagai Pangeran Lurah, posisi yang membuatnya dituakan di antara para pangeran lainnya. Gelar Pangeran Mangkubumi beliau dapatkan setelah dewasa. Selain keunggulan dalam bidang kemiliteran, Pangeran Mangkubumi juga dikenal sebagai sosok yang taat beribadah. Inilah yang membuat beliau memiliki banyak pendukung, terutama para ulama. Pertikaian Pangeran Mangkubumi dengan Pakubono II bermula dari kedatangan Baron van Imhoff, Gubernur Jenderal VOC. Dia secara terang-terangan meminta kepada Pakubono II untuk menyewakan kawasan pesisir utara Jawa seharga 20.000 real. Pangeran Mangkubumi menentang keras permintaan van Imhoff. Beliau juga sangat kecewa karena Pakubono II terlalu lunak kepada VOC. Hingga kemudian tahun 1746, Pangeran Mangkubumi memutuskan keluar dari keraton dan melancarkan pertempuran melawan Pakubono II dan VOC sekaligus. Serangkaian pertempuran ini akan dikenal sebagai Perang Suksesi Jawa Ketiga. Pangeran Mangkubumi mendapatkan sekutu yang tercatat tidak pernah kalah melawan VOC, yaitu Raden Mas Said atau juga dikenal sebagai Pangeran Sambernyowo. Koalisi Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said mencatatkan kemenangan mutlak di berbagai medan pertempuran. Pangeran Mangkubumi bertekad mengembalikan kedaulatan Mataram yang telah dirongrong VOC. Hingga kemudian Pakubono II yang sakit keras meninggal dunia pada 11 Desember 1749. Sehari kemudian, Pangeran Mangkubumi menobatkan dirinya sebagai Susuhunan Pakubono III. Sementara itu, di Istana Surakarta, VOC melantik putra Pakubono II sebagai Pakubono III. Dua raja dalam satu waktu yang sama membuat pertempuran semakin sengit di berbagai penjuru Mataram. Melihat situasi pertempuran yang semakin mengkhawatirkan, Nicholas Harting, Gubernur VOC untuk pesisir utara Jawa, menggunakan strategi diplomasi. Dia mencoba menawarkan pembagian wilayah antara Pakubono III dengan Pangeran Mangkubumi. Bulan Februari 1755, terjadi pertemuan segitiga antara Pakubono III, Pangeran Mangkubumi, dan Nicholas Harting. Semua pihak telah menyetujui pembagian wilayah Mataram menjadi dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Kesepakatan ini dikenal sebagai Perjanjian Giyanti. Pangeran Mangkubumi kemudian naik tahta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I dan mengawali berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Selain ahli militer dan negarawan, Pangeran Mangkubumi juga dikenal sebagai arsitek ulung. Beliau yang sebelumnya adalah desainer Istana Kasunanan Surakarta juga mendesain sendiri Istana Kesultanan Ngayogyakarta. Berpuluh-puluh tahun lamanya memimpin Yogyakarta, Pangeran Mangkubumi gagal mewujudkan ambisinya untuk memulihkan kedaulatan Mataram dan dominasi atas Jawa. Pada Maret 1792, Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I tutup usia. Jenazahnya dikebumikan pada pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri.